Termanufaktur episode pertama mulai. Kalau kayak ngompol. Oke, terima kasih untuk boleh menerima channel ini. Kita kembali lagi di chapter kedua, Manufacture Chapter, episode pertama. Kembali bersama saya Randi di sini dan juga Mr. Bocah Sakti. Oke, kita di sini akan lanjut dari chapter pertama yang denim. Kita lanjutkan ke bagaimana proses manufaktur denim itu diolah menjadi jeans. Oke, sekarang untuk yang chapter manufaktur ini akan banyak berbicara perihal seni dari mempersatukan, assembling. Kata kerennya itu assembling. Jadi bagaimana menggabungkan atau mempersatukan anatomi-anatomi yang ada di dalam jeans itu sendiri. Jadi, nah, sebelumnya kita sudah bahas denim. Nah, sementara denim itu sendiri adalah pemeran utama. Bisa dikatakan looks dari satu jeans itu 70%-nya adalah kain denim itu sendiri. Maka bagaimana manufakturnya terjadi, kita akan coba bahas. Di episode pertama ini adalah episode anatomi dari jeans itu sendiri. Nah, jadi gantian ya berarti ya nih sekarang nih saya yang mulai nanya-nanya nih sama siap di bidang jahit menjahit. Jadi kemarin kan kita udah ngebahas ya denim dari fiber sampai ke jadi kain gitu. Nah, saya tuh kadang suka ngeliat tuh kalau kayak di market banyak spesifikasi yang disebutkan ya gitu. Nah, karena saya pribadi sebagai pemakai gitu, ada beberapa yang mungkin nggak ngerti lah sama istilah itu gitu ya. Jadi barangkali juga ada yang baru mau main denim nih ya bro ya. Benar ya, jadi kita bisa edukasi dulu nih pasti anatomi dari si denim itu sendiri, basicnya tuh gimana sih gitu. Oke. Gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, anatomi dari jeans itu sendiri, yang pertama-tama itu kita bagi dua. Bagian pertama itu adalah back panel. Back panel itu adalah area belakang. Back panel itu bagian belakang berarti? Ya, area belakang. Sini? Ya, begitu. Area itu area belakang. Dan yang kedua adalah area depan. Area depan. Area Jadi depan. dari atas sampai bawah sini ya, semua itu area depan. Ya. Nah, jadi depan dan belakang. Nah, itu anatomi pertama. Habis itu dari area depan sekarang kita belah. Area depan itu, nah, area depan itu ada yang namanya pocket depan. Ini Ya, dua pocket utama yang di depan. Lalu ada lagi coin pocket. Oh, coin pocket, oke. Nah, coin pocket itu biasanya ukurannya memang lebih kecil. Kecil. Nah. Jadi kalau dari pocket ini bro, ada ukurannya nggak sih? Kayak ini tuh harus berapa, apa gimana gitu? Nah, standarnya. Pasti itu standarnya akan ada ukurannya dari 28 sampai 30 itu seperti apa, lalu masuk ke 32, 34 biasanya seperti itu, karena itu akan menyesuaikan dengan biasanya ukuran tangan manusia pun bertambah gitu. Di saat size-nya naik, otomatis ya ukuran tangannya juga pasti lebih besar. Oke. Seperti itu. Oke, dan lanjut. Nah, ini nih si apa? Pocket coin. Ini tuh coin pocket disebutnya ya? Ya, itu disebutnya coin pocket. Awalnya dulu teh dibikin koin ini ada fungsinya nggak sih? Coin pocket itu sebenarnya karena dia kenapa dia bentuknya lebih kecil itu untuk memungkinkan benda-benda yang kecil itu masuk. Jadi memang spesialisasinya untuk benda-benda yang cenderung kecil. Jadi masukinnya, proses memasukkannya dan menyembunyikannya lebih aman. Seperti itu. Berarti jadi, dalam anatomi si jeans sendiri standarnya pasti ada ini ya? Ya, untuk basic 5 pocket itu biasanya ada
ini disebut sebagai pocket kelima seperti itulah. Pocket kelimanya. Jadi dulunya itu ya memang karena jeans itu dipakai oleh penambang, pekerja kasar. Seperti itu, jika mereka menemukan serpihan emas atau bongkahan emas yang kecil seperti itu, barang berharga lah bisa dikatakan. Bisa diselipin tidak hanya emas, ya diselipkan di situ. Jadi tidak bercampur dengan barang-barang besar lainnya. Jadi barang-barang yang cenderung besar itu akan masuk ke pocket yang lebih besar. Seperti itu. Zaman berkembang, akhirnya ada juga yang memasukkan jam kecil, jam tangan kecil, jam kecil yang dulu kan tidak ada talinya. Yang ada talinya ya. Biasanya dimasukin di situ. Yang pasti pada akhirnya berkembangnya itu dimasukkan menjadi barang-barang berharga, diletakkan di situ. Ya kalau semakin modern waktu, biasanya surat-surat kecil seperti kalau saya pribadi biasanya kayak kertas parkir ataupun misalnya kan daripada hilang struk belanja atau suatu hal yang penting juga. Jadi nilai dan kepentingannya cenderung tinggi, itu dimasukinnya di situ. Berarti bukan hanya soal estetika ya ini ya? Bukan memang hanya soal ada fungsinya. ya, ada fungsinya. Ya. Nah, lanjut. Selanjutnya dari pocket kita akan masuk ke fly. Fly itu mana? Oh ini. Ya, fly itu area ini depan disebutnya itu. fly. Nah, fly ini biasanya ada yang dengan button fly dan ada juga dengan yang slating atau zipper fly. Nah, dua itu diperankan sebagai mempersatukan antara bagian kanan dan kiri. Ya, di saat itu disatukan, itulah peran dari si fly. Nah, fly ini biasanya bentuknya memang seperti swords, seperti ujung pedang. Ujung pedang, begini ya. Seperti ujung pedang, ya. Jadi biasanya estetikanya itu ada di bagaimana melengkungkan fly ini. Jadi, nah begitu juga dengan penggunaan benang dan cara penjahitannya. Ya. Begitu. Nah, sekarang kita coba masuk kepada button fly. Nah, button fly itu sendiri, jadi si fly-nya itu diperkuat dengan button atau kancing. Nah, ini cenderung vintage saat dulu itu menggunakannya button gitu. Jadi tidak kepada slating, cuman karena berkembangnya waktu akhirnya memang proses pemasangan kalau button itu kalau misalnya pakai celana itu cenderung lebih lama. Nah, lebih ribet lah katanya. Jadi kalau di saat berkembangnya kapitalisme, akhirnya orang butuh waktu yang lebih cepat, akhirnya muncullah slating. Slating sehingga penggunaannya lebih cepat. Nah, ini kan kalau kita lihat ya bro ya, dari si anatomi yang fly ini, ini si button kan yang kecilnya 3, ya. Ini 4. Ini tuh emang selalu begini atau tergantung juga nih? Ya, kalau ini akan tergantung kepada ukuran. Jadi biasanya semakin besar ukuran jeans, fly-nya akan semakin panjang. Begitu juga dengan dengan fitting. Ada yang fittingnya dia kalau dia low waist, dia akan cenderung pendek. Waist jadi itu, otomatis waist itu ini berarti ya? Ya, kalau misalnya dia rise-nya, kalau ukuran celana, ukuran jeans itu sendiri makin besar, otomatis dia di bagian pantatnya akan semakin besar sehingga butuh fly yang lebih panjang. Nah, biasanya kalau lebih panjang ada yang naik ke 4, dia akan butuh 4 piece. Dan ada juga yang sampai 5, karena prinsipnya di bawah fly ukuran jahitan yang ini, nah itu cenderung tetap naik turunnya hanya 1 cm. Jadi yang berubah banyak itu di bagian atas. Oke. Itu untuk fly. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Bahkan kalau yang wanita kadang-kadang hanya 2. Oh, wanita pun nggak ada yang pakai begini, nggak zipper doang ya? Kalau yang zipper tuh gimana sih? Kalau zipper kebetulan saya tidak bawa. Ya. Cuma kalau ngomongin dari segi praktis, era modernnya zipper gitu ya? Ya, era modern zipper secara penggunaan lebih cepat. Lebih cepat itu. Aduh, mantap ada gini ya. Selingan. Seni mahal. Syuting di pinggir jalan teh juara pisan bener. Udah mulai ramai sepertinya. Ya. Oke, terus lanjut apalagi bro setelah fly? Nah setelah fly itu maka kita akan masuk ke bagian depan itu ada ini tadi area top block ya di depannya. Nah sekarang kita akan masuk area inseam. Area inseam itu adalah area dari sini dari rise sampai ke bawah.
Berarti dari itu. dari sini sampai ke bawah ujung sini ya. Ya, itu area Dari inci. selangkangan Ya, bahasa dari umumnya mah. selangkangan. Benar dari selangkangan. Jadi dari selangkangan sampai ke bawah. Nah, itu anatomi berikutnya. Anatomi berikutnya itu jadi dari selangkangan ke bawah itu ada posisi paha, lalu ada posisi lutut, dan ada posisi leg opening. Leg opening teh lebar bukaan ini gitu. Ya, lebar bukaan celana yang di paling bawah, jeans yang paling bawahnya. Begitu. Ini teh leg opening ya. Ya. Nah, jadi kalau secara anatominya bagian depan ada poin-poin itu. Jadi, nah kalau waistband itu sebenarnya ya dia juga mempersatukan depan dan belakang waistband itu. Nah, biasanya diberikan belt loop. Belt loop ini adalah untuk meletakkan belt atau sabuk, tali pinggang lah. Oh ini. Nah bro, saya tuh sering menjumpai juga ya. Kan kalau kayak gini mah si konstruksi belt loopnya teh kayak ada isi gitu. Oh ya. Nah ada juga yang kalau jeans pada umumnya lah yang kita temuin di pasar mah nggak isi gini Ya, teh. cenderung rata. Lebih ke apa sih? Estetika gaya doang atau memang ya, ada fungsi gimana ya? Lebih ke estetika sebenarnya. Jadi dengan harapan kalau misalnya itu namanya race belt loop. Jadi race itu ada kayak ada yang timbul atau ada yang terbit di situ gitu. Ya. Jadi untuk race belt loop itu sendiri lebih mengarah kepada nanti efek penggunaan. Jadinya akan ada fading. Akan lebih mudah di fading di bagian race-nya. Oh, ininya. Kenapa dia ditonjolkan seperti itu? Karena ini nanti akan ada abrasi gesekan dan lain-lain ya, di sini ya. Seperti itu. Lebih ke situ. Dan ya cenderung unsur penguatan juga. Biasanya cenderung lebih kuat karena di area situ dia lebih menumpuk kainnya. Oh, berarti dibandingkan dengan yang tidak diisi, ini kan diisi mungkin ya? Ya, itu lebih ngisi. Dengan yang nggak ngisi mah kekuatan teh ini lebih kuat. Ya, lebih kuat karena lebih padat untuk kainnya yang ada di situ. Ya. Terus ini bro, ini teh repeat berarti ya namanya ya? Nah ini teh berperannya gimana nih si repeat di jeans ini? Repeat itu adalah penguatan. Jadi di saat kita kembali tadi ke penggabungan, seni menggabungkan. Nah, seni menggabungkan. Jadi di saat digabungkan dengan jahitan, dirasakan untuk beberapa stress point atau area-area yang sering sering ditarik lah seperti itu. Jadi kan kita masukin barang, masukin tangan. Kayak gini kan ya, masukin. Nah, pasti kan ketarik tuh. Nah, akan sering terjadi tarikan, maka dia diperkuat dengan peran rivet. Situ. Nah, sehingga biasanya posisinya akan selalu berada di area-area kantong. Ujung. Ini lebih kayak ujung-ujung gini ya. Nah, itu penggunaan rivet itu memang awal mula sekali gitu digunakan itu untuk memperkuat. Nah, hanya saja di saat zaman berkembang, akhirnya rivet itu juga cenderung digantikan oleh satu jahitan yang namanya bartek. Bartek itu adalah seperti ini. Ini ya. Nah, jadi ya ibaratnya terkadang ada juga yang menggantikan posisi ini dengan rivet. Posisi bartek ya, karena memang menurut mereka mungkin di sini juga saya butuh penguatan. Nah, seperti itu. Kalau ngomongin dari segi kekuatan ya, antara bartek sama si rivet kuat mana? Sama-sama kuat. Oh, sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Cuman beda teknologinya aja mungkin ya. Jadi bisa dibilang kakaknya itu rivet lah gitu. Setelah rivet makanya muncul bartek. Seperti itu. Nah, dulu saya pernah sempat baca-baca ya. Pakaian merek terdahulu yang paling pertama pakai rivet si Levi's ya katanya mah. Benar. Paku keling. Nah, katanya paku keling. Jadi memang itu dibuat untuk yaitu di saat mereka mengisi kantongnya dengan beban yang terlalu berat, karena kan mereka penambang ya, ya peralatan-peralatannya itu kan cenderung berat, sehingga ya memang dibutuhkan paku ini atau rivet ini untuk ya menahan beban itu, seperti itu. Asal muasalnya memang digunakan oleh Levi's dan akhirnya pun dipatenkan sebenarnya oleh Levi's. Gitu. Berarti lanjut, ini anatomi depan mah beres ya? Anatomi depan sudah cenderung beres. Mungkin kalau ada yang ketinggalan, nanti kalian bisa kasih masukannya di komen. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke area belakang ya Pak ya? Belakang. Oke. Area belakang itu sendiri
kita bagi dua juga, top block dan yang area bawah. Nah, untuk di top block cenderung lebih banyak. Top block teh mana? Top block itu sebenarnya dari selangkangan ke atas. Oh, selangkangan ke atas Ya. sampai pinggang ya. Sampai pinggang. Nah, ada dua pocket belakang. Ada dua pocket belakang yang cenderung dia presisi ya. Posisinya itu presisi, kiri dan kanannya. Harus dijajahan ya. Harus Nggak dijajar. mungkin miring seetik ewang. Ya, walaupun ya mungkin terkadang ada di fashion itu berkembang menjadi iya, hal nyeleneh. balik lagi desain lah itu Ya, mah ya. kembali Cuman ke bakunya teh seperti ini gitu. Basicnya seperti itu. Jadi ya. presisinya akan sangat diperhatikan. Lalu di belakang juga ada belt loop. Ada belt loop ya, sambungan kelanjutan dari belt loop yang di depan tadi. Nah, lalu ada yoke. Yoke ini adalah posisi penting untuk bagian di atas pantat. Jadi peran yoke itu adalah untuk membuat celana itu lebih meluk gitu, karena posisinya dari pantat itu akan masuk, akan ada sedikit lekukan. Nah, disitulah peran dari yoke. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya di celana yang lain tidak menggunakan yoke, namun di sininya dicubit atau namanya skeng. Apa? Skeng. Oh, skeng. Ya. Jadi ini tadi dicubit. Nah, cuman ibaratnya cenderung dicubit seperti ini, dia cenderung kurang kuat karena dia hanya satu jahitan. Nah, akhirnya makanya keluarlah yang namanya yoke. Gitu. Jadi memang dibutuhkan panel lagi yang dibuat untuk membuat perannya jeans itu menjadi lebih nyaman. Nah, ini bro mau nanya soal yoke ini ya. Saya teh pernah punya celana, tapi itu mah beda sendiri. Si calengan teh bisa muncul, Kalau nah itu pengaruh dari yoke apa bukan? salah satunya pengaruhnya dari yoke dan dari bentuk waistband sebenarnya. Jadi bagaimana waistband itu akan menyesuaikan juga dengan posisi yoke, karena yoke itu sebagai dudukan dari waistband. Begitu. Jadi kalau mau maksimal, yoke-nya harus enak, lalu waistband-nya pun harus pas. Itu kenapa ada namanya dia dibentuk, dia cenderung lengkung. Biasanya kalau untuk wanita Si ininya teh lengkung. Ya, dia cenderung lengkung. Nah, pilihannya kalau untuk pria dia cenderung naik. Gitu. Karena kan posisi biasanya pantat wanita lebih ada ya, lebih isi, curvy. Lebih curvy, dan di bagian atasnya badan wanita itu lebih lengkung gitu. Nah, jadi biasanya untuk mengatasinya biasanya ya pilihannya ini jadi lebih tinggi atau ya dilekuk dengan ban bentuk seperti itu. Itulah peran dari si yoke karena dia sebagai fondasi dari waistband. Berarti ini kalau konstruksi ini nggak benar, ngeri juga ya? Ya, begitu. Dan memang ini yang harus dipikirkan untuk di area top block itu adalah bagaimana yoke itu memeluk sampai ke area depan. Jadi dia akan sampai ke sini, sampai ke bagian depan. Terus ini ya kalau dilihat sekilas, si arah tuilnya teh kayak beda dengan badan Ya, si yoke mah. betul. Yoke itu akan berbeda dengan arah tuilnya dengan Kan ini mah ya sesuai Ya, arah tuil kainnya lah ya. betul. Nah, pas di yoke-nya teh kenapa harus dibedain gitu Nah, biasanya ini dibedakan karena memang area sini cenderung lebih menyokong pergerakan. Kan kalau misalnya kita bergerak itu bagian yoke ini yang akan ketarik-tarik dan menyesuaikan. Nah, jadi biasanya sih digunakan untuk yang material non stretch. Dia akan dibedakan. Oh, kalau non straight akan dibedakan. Ya, tapi kalau dia materialnya Berarti ini stretch, ini lebih ke arah wave ya. ya, Horizontal betul. ya, horizontal kain. Supaya ada rongga. Ya, dia kan biasanya lebih main ya. Lebih main. Lebih fleksibel gitu. Iya. Kalau dia namanya potong daging, namanya di arah-arah seratnya berlawanan. Seperti itu. Lalu Apa lagi nih? Kalau ini itu letter page. Letter page itu adalah identitas. Optional ini mah ya. Optional. Jadi ya memang identitas dari satu brand biasanya. Seperti itu, dan ini kebetulan ya kita pinjam sebagai sampel. Jadi kita pinjam untuk menjelaskan anatomi dari si jeans Ya. itu. Nah, berikutnya tadi kantong belakang ya. Kantong belakang. Kantong belakang ini
selain presisi juga biasanya ada penambahan rivet juga. Biasanya karena kembali lagi karena dia kantong ya. Oh, ini pakai rivet ini. Pakai rivet. Oh, nah, iya, cuman memang disembunyikan. Biasanya banyak yang bilang itu hidden rivet. Ya, hidden rivet. Nah, biasanya ada juga yang memang dia ya expose rivet ya. Jadi ya langsung aja di luar kelihatan rivetnya. Oh, jadi nggak disembunyiin gini ya? Disembunyiin, gitu. Ada juga yang di bartek. Ada juga yang di bartek ya. Soalnya kalau kayak saya pribadi ya pernah gitu pakai celana hidden rivet gini, nggak tahu apanya yang salah gitu ya, nusuk bro ke pantat teh. Oh ya karena memang rivet jenis-jenisnya ada yang topi, ada yang dia rata. Nah ya itu akan kembali kepada estetika yang diinginkan oleh desainnya. Jadi kalau duduk lama apalagi di motor itu waduh lumayan. Nah, biasanya positioning antara apa namanya kantong dengan yoke itu terlalu jauh, maka itu akan mempengaruhi duduk. Jadi udah ketekan. Makanya posisi kantong itu tadi memang harus presisi. Ya, jadi begitu duduk, kalaupun dia pakai hidden rivet, dia akan ada di atas sebenarnya. Kalau saya mah mungkin karena nggak cocok dengan badan si celana teh ya polanya. Jadi agak merosot ke bawah, makanya nusuk. Ya, mungkin jadinya nusuk, benar-benar. Bisa jadi. Nah, terus satu lagi, Bro. Ini kan kantong belakang ya. Nah, yang saya teh belum tahu kalau misalkan anggap saya pakai celana size 40. Oh, nah ini size 30. Nah, iya si ukuran kantongnya tuh sama apa? Ukuran kantong akan menyesuaikan. Menyesuaikan, benar. Ya akan kembali lagi yang paling utama adalah besaran tangan. Besaran tangannya akan berubah kan, akan berbeda gitu. Dan ditambah lagi dengan estetika karena ukuran kantong juga akan menyesuaikan dari besaran panel belakang ini. Kan saya besarnya segini. Kalau misalnya kantongnya terlalu besar, estetikanya akan buruk. Ya. Kalau misalnya ini panelnya kecil, misalnya kayak tadi size 30, tapi kantongnya sebesar ini, ya jadi aneh. Seperti itu. Siap. Terus apa lagi nih? Nah, ini. begitu juga dengan dengan tadi kita bicara panel belakang itu ada yang area insim juga. Nah, biasanya panelnya itu untuk panel belakang ini selalu ukurannya lebih besar daripada panel depan. Oh, panel belakang selalu lebih besar daripada yang panel depan. Begitu. Kenapa? Karena kita cenderung bergerak itu melangkahkan itu seperti misalnya lutut itu ya kita akan bukanya ke dalam. Bukanya ke dalam gitu. Jadi yang terus beberapa pertumbuhan manusia anatominya pantat itu ke belakang bertumbuhnya. Betis juga ke belakang. Begitu. Jadi bukan ke depan. That's why panel depan itu selalu lebih kecil daripada panel belakang. Tapi ada juga beberapa fittingan, biasanya fittingan loose. Dia kayak loose gitu, kayak straight gitulah. Itu dia bisa depan dan belakang sama. Cuman memang kecenderungannya dia kuncian untuk penggunanya itu hanya ada di pinggang saja. Seperti itu. Siap. Nah, dari sini kita akan meneruskan lagi ke yang namanya anatomi berikutnya itu adalah bagian dalam. Coba bagian dalam. Ya. Nah, bagian dalam itu ada yang namanya kain saku. Nah, kain saku ini perannya adalah ya untuk menampung apa yang tadi kantong depan itu buka. Kantong depan buka ya masuknya pasti ke kain saku ini. Karena kalau tidak ada yang di dalamnya, ya otomatis jeblos, bablas. Begitu. Kain saku lebih ke situ. Nah, itu tadi kita sudah berbicara banyak perihal anatomi dari si jeans. Jadi ibaratnya kalau jeans ini kita bicara tubuh, ya kita tadi udah bicara mana tangannya, mana kepalanya gitu kan, mana kakinya gitu. Jadi ya pada intinya itu tadi kita bagi dua
area belakang dan area depan. Nah, area depan dan belakang. Terus habis itu kita tadi ada area top block dan ada area insim. Lalu berikutnya kita masuk ke bagian dalam. Nah, jika kita kembalikan kepada seni mempersatukan itu, nah seni mempersatukan itu sendiri adalah manufaktur assembling dari bagaimana panel-panel yang sekian banyak tadi dipersatukan sehingga membentuk satu celana jeans. Begitu ya, tadi depan dan belakangnya, top block dan insimnya. Berarti lumayan kompleks ya jenisnya ya? Luar biasa kompleks. Oh, luar biasa. Luar biasa kompleks. Bukan lumayan ya, luar biasa. Karena itulah basicnya. Itu dia tadi basicnya, dan jika kita sudah mulai mengaitkan ke ranah fashion ya, maka akan ditambahkan lagi dengan beberapa aksesorisnya. Gitu. Berarti, ya. Seperti tadi kita bahas yang namanya aksesoris mulai dari rivet, kancing, kan gitu, ataupun slating, ataupun ya sebenarnya letter page, ataupun beberapa label-label, bahkan printing di kain saku seperti ini. Banyak sekali ini ya, detailing ya. Ya, beberapa detailing. Identity dan lain-lain gitu. Makanya kenapa mungkin si denim atau jeans sampai sekarang punya market tersendiri ya. Betul. Pengalaman kita pun di tekstil juga dari segi treatment di kainnya ya. Itu lebih sulit daripada kain yang lain. Tapi kalau secara usia, misalnya Pak, dari usia dini sampai ke sekarang, celana yang paling banyak itu celana apa? Jeans dong. Tetap jeans ya. That's why jeans itu menurut saya secara pribadi itu sangat menarik, dan pastinya juga ya banyak ya teman-teman di sana ya pasti dari kecil ya pakaian yang paling sering diupdate dan digunakan ya pasti jeans. Karena cocok di segala musim mungkin ya. Cocok di segala musim, benar. Musim panas masih oke, dingin ya, apalagi gitu. Benar. Dan ya kita tadi kan udah banyak mulai bicara hal-hal rumitnya. Tapi ya tetap dilihatnya simple. Iya. Itulah jeans. Nah, oke, sepertinya cukup untuk episode pertama dari Manufacture Chapter ini, anatomi jeans. Buat yang belum paham mungkin ya, semoga bisa bantu tambah-tambah informasi bahwa jeans itu part-partnya ada ini gitu. Dan harapan kami juga ya kalian bisa langsung menyesuaikan dengan jeans kalian. Oh, ini yang tadi fly-nya, oh ini yang bagian depan, bagian belakang, seperti itu. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, tinggal nanti tulis aja di komen ataupun DM di Instagram kita. Sip. Oke. Beres ya. Kita ketemu di episode berikutnya. Episode berikutnya, spoiler aja, kita akan bicara bagaimana anatomi tadi diperkuat oleh jahitan. Jadi penggabungan ya, bagaimana seninya menggabungkan anatomi tadi dan bagaimana anatomi tadi saling bekerja sama untuk menjadi satu jeans yang enak gitu dan mendukung semua aktivitas kalian. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Randi, Eko, kami pamit. Thank you.